Oke semuanya, hello apa kabar teman-teman semua? Kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita film All of Us Are Dead episode 11. Episode 11 ini menceritakan Chasen dan kawan-kawan yang masih mencari jalan untuk keluar dari sekolahannya. Seperti apakah kelanjutan filmnya? Mari kita tonton. Episode 11 dibuka dengan perjalanan Pasu sebelum memeluk Onjo yang harus melewati proyek pembangunan lapangan tenis dan memeluk Onjo yang ternyata beneran teman-teman. Juga disusul Seonsan dan kawan-kawan yang keluar dari gedung itu dengan selamat. Bertepatan dengan Guinam yang ternyata memasuki gedung pemanah yang di dalamnya itu ada Minja ya teman-teman. Terlihat Minja yang gak tahu Guinam setengah zombie pun segera mengunci pintunya sambil menanyakan apa kabar di luar. Dijawab Guinam yang setengah zombie pun semua baik-baik saja, sekolah seperti surga ucapnya sambil melangkah mau membuka pintu. Diomelin Minja dong teman-teman yang membuat Guinam geram dan sedikit basa-basi yang langsung menggigitnya. Balik lagi bersama Onjo dan kawan-kawan. Terlihat Pasu yang begitu mengkhawatirkan Onjo. Juga ia pun sempat menanyakan kabar kawan-kawan dan memeluk Chesan. Sebelum Pasu memberitahu jalannya akan mereka lalui dan menyuruh mereka untuk berlari. Terlihat mereka pun berlari memasuki lapangan tenis, yang sialnya para zombie pun keburu mengepung mereka. Dan gak lama gerbang dari lapangan tenis pun jebol yang membuat keadaan mereka semakin mencekam. Yang untungnya Pasu dengan petasannya pun bisa mengalihkan perhatian zombie dari mereka. Di antara kawan-kawan yang keluar terlihat Pasu yang menyuruh Chesan untuk membawa Onjo pergi dan ia pun melanjutkan aksi pengalihan perhatian zombinya itu. Mungkin udah jatah main filmnya segitu ya teman-teman. Pasu pun tergigit dan menyuruh Onjo untuk pergi. Terlihat Onjo yang gak mau pergi, tapi gimana ya teman-teman? Ya untungnya kawan-kawannya pun bisa membawanya pergi. Masih bareng Chansan dan kawan-kawan yang memasuki proyek pembangunan yang terkipung oleh zombie pekerja dan menaiki lantai atas. Singkat cerita, Namra pun menemukan tempat persembunyian di tepi gedung pembangunan. Terlihat kawan-kawan pun segera melangkah satu persatu. Lalu terlihat Namra yang bisa merasakan kedatangan zombie pun menyuruh kawan-kawannya untuk diam dan jangan berbicara. Di antara zombie yang hanya berada di balik dinding mereka, Onjo pun mengingat kejadian ayahnya tadi dan ingin melakukan sesuatu. Tapi dicegah Chesan yang membuat Onjo tak bisa menahan tangisnya. Dengan penuh kasih dan sayang, Chesan pun memeluk Onjo dan membiarkannya menangis di dalam pelukannya. Scene berpindah ke Guinam yang sudah menggigit Minjai. Dengan petantang petenteng, Gui pun terus menanyakan keberadaan Chesan. Dijawab Minjai yang gak tahu tapi pernah bareng kelas 11 di gedung basket. Karena tidak puas dengan jawabannya itu, Gui pun menyuruh Minjai untuk kabur. Yang gak bisa lah teman-teman, orang udah digigit ya. Balik lagi bersama Chesan dan kawan-kawan yang awalnya saling menyalahkan antara Daisu dan Mijin. Lalu Jin pun mencoba melerai mereka, meskipun terlihat Mijin yang masih aja ngoceh ya teman-teman. Gak lama Hari pun mencoba menoel Onjo untuk menenangkan bahwa Pasu meninggal karena menyelamatkan mereka. Dan ia dan kawan-kawannya takkan pernah melupakan pengorbanan Pasu yang sudah menyelamatkan mereka. Yang pasti matinya itu akan masuk surga ucapnya. Setelah menenangkan Onjo, Hari pun berdiri dan mengajak Mijin mencari tempat aman untuk turun ke bawah. Lalu nggak lama Onjo pun membuka obrolan dengan meminta Chesan untuk jangan selalu bertindak sebodoh dewek kamu Chesan. Bagaimanapun kita harus tetap hidup, ucap Onjo. Lalu Chesan pun menenangkan Onjo dengan kata-kata yang tadi Onjo sampaikan pada Chesan untuk menenangkannya. Juga Chesan pun mencoba mengingat kenangannya dulu ketika Onjo menanyakan sesuatu. Dijawab Chesan sisi kiri lebih baik, tapi terlihat Onjo yang gak paham dan Chesan pun akan memberitahunya besok.
Lalu Shin pun memperlihatkan Guinam yang sudah berada di gedung basket dan terlihat ia pun bertemu dengan Jonyeong yang sudah menjadi zombie. Entah punya dendam atau gimana, Gui pun langsung menendangnya sampai nyusep teman-teman. Lanjut ya teman-teman, masih bareng Guinam yang terlihat dengan indera penciumannya, ia pun mengikuti jalan yang tadi Chansan dan kawan-kawan susuri. Sementara itu di posko karantina terlihat Pak Komandan dan kawan-kawan yang sudah mengetahui zombie yang bergerak mengikuti suara pun segera membuat rencana untuk menggiring zombie dengan suara yang dipancarkan drone. Mimin jelasin ya teman-teman, nanti akan ada drone yang membawa suara berkekuatan tinggi untuk menggiring para zombie ke tempat yang mereka rencanakan. Dengan ini para tentara pun hanya akan mengebom para zombie dan meminimalisir ledakan. Terlihat mereka pun mempunyai 4 lokasi yang akan diledakkan dengan perkiraan korban jiwa mencapai 50.000 korban. Lalu setelah mereka menjalankan misinya itu, para tentara pun akan turun untuk mengevakuasi masyarakat yang tak terinfeksi. Terlihat Pak Komandan yang menyuruh bawahannya untuk terus putar peringatan sebelum waktu ledakan dimulai. Balik lagi bersama Chansan dan kawan-kawan. Terlihat Namra yang lapar pun kembali kumat dan hampir saja memakan Suhyok yang untungnya ia pun bisa menahan keinginannya itu dengan menggigit tangannya sendiri. Sontak Suhyok yang melihatnya pun segera menenangkan Namra. Gak lama Hari dan Mijin pun datang setelah berputar-putar mencari jalan untuk turun yang ternyata gak ada teman-teman. Lalu Chansan pun mempunyai ide untuk naik ke atap dan berteriak untuk memancing perhatian zombie. Tapi terlihat Onjo yang menentang, bagaimanapun kita harus tetap hidup dan disetujui kawan-kawannya. Lalu Mijin pun dengan terpaksa menyarankan menunggu hujan untuk bergerak sambil menatap cerahnya langit. Gak lama Namra pun kembali mendengar bahwa mereka disuruh berlindung dan terlihat kru helikopter yang memerintahkan masyarakat Hyosan untuk berlindung. Dilanjutkan Namra karena akan ada ledakan kawan-kawan dan kita disuruh berlindung. Sekilas Shin pun memperlihatkan tim droner yang sudah memulai misinya itu untuk menggiring para zombie. Terlihat para droner pun menggiring para zombie dengan baik dan lancar ke tempat yang sudah mereka tentukan. Balik lagi ke Chansan dan kawan-kawan yang terlihat panik mendengar berita dari Namra untuk berlindung di stasiun bawah tanah. Sedangkan mereka masih terjebak dan tidak bisa turun dari tempat itu. Gak lama suara Guinam pun sampai di tempat mereka yang membuat mereka tambah panik dan siaga. Dan benar saja Guinam pun sampai di tempat mereka yang langsung menghajar Chansan dan Suheo. Bertepatan dengan para drone yang sampai di halaman sekolah dan membawa para zombie berkumpul di lapangan. Terlihat Chansan yang gak bisa apa-apa pun digigit Guinam dengan penuh kebrutalan. Dan gak lama para drone pun melewati tempat mereka yang membuat Gui dan Namra kesakitan. Dan langsung didorong Chansan. Mampus lu kampret. Sekilas di markas karantina terlihat Pak Komandan yang sudah memberi perintah untuk melancarkan pengeboman. Balik lagi ke Chansan yang sudah tergigit. Dengan penuh kesedihan ia pun menenangkan Onjo yang terlihat begitu khawatir padanya dan memberi salam perpisahan dengan tukarannya name tag mereka yang berarti mereka jadian teman-teman. Juga Chansan pun memberi kecupan manis pada Onjo karena tidak bisa menahan sedihnya perpisahan. Chansan pun berbalik dan memeluk Onjo disaksikan kawan-kawannya yang ikut bersedih. Lalu terlihat Chansan pun meminta kawan-kawannya turun dan terlihat perjuangan Chansan memancing perhatian zombie dan berlari menuju atap sekolah menjalankan rencananya demi memberi jalan kawan-kawannya waktu untuk keluar.
Dan terlihat kawan-kawan pun mulai menuruti perintah Chansan untuk turun bertepatan dengan Chansan yang berlari sekuat tenaga membawa para zombie supaya kawan-kawannya bisa turun dengan selamat. Terlihat perjuangan Chansan yang begitu gigih dan penuh semangat bertepatan juga dengan Gui yang masih hidup ternyata. Terlihat Chansan yang sudah sampai di atap sekolah pun melompat ke sebuah lorong lift yang membuat para zombie pada berjatuhan. Singkat pelarian, terlihat Onjo dan kawan-kawan yang berhasil keluar dari gedung itu bertepatan dengan Guinam yang melihat mereka dan lebih memilih naik ke atas untuk membunuh Chansan. Di atap gedung terlihat Chansan yang baru selesai dari aksinya. Gak lama Guinam pun datang dengan gaya yang petantang petenteng sambil ngancam Chansan. Terlihat Chansan yang dengan cool dan beraninya mengukit Guinam yang dulu sampai sekarang hanya bawahan dari seorang perundung. Dengan berani, bahkan Chansan pun menyatakan bahwa ia sama sekali tidak takut dengan kau Guinam, yang membuat Guinam mengamuk dan langsung memulai pertarungan itu. Singkat pertarungan terlihat Guinam yang berhasil membalaskan dendamnya pada Chansan untuk mencungkil matanya. Lalu Shin pun berpindah memperlihatkan para militer yang sudah mengebom satu persatu tempat yang mereka rencanakan. Dan terakhir terlihat giliran SMA Hyosan lah yang akan dibom, yang seketika membuat Hari dan kawan-kawan berlindung, juga Chansan yang berlindung di balik tubuh Guinam. Di posko karantina terlihat Pak Komandan yang bengong setelah dilakukannya misi pengeboman itu. Terlihat Pak Lim pun mencoba menyadarkan Pak Komandan dan langsung diberi perintah untuk menyisir TKP ledakan dengan pasukan. Juga menyuruh Pak Lim untuk memegang kendali. Terlihat Pak Komandan pun pamit untuk tidur dan meninggalkan semua bawahannya itu. Lanjut. Sebelum tidur, Pak Komandan pun sempat mengunjungi Bupak untuk memberitahu kalau dia sudah meledakkan 1/4 populasi di Hyosan. Ia juga berpesan pada Bupak untuk memberitahu warga Hyosan bahwa ia amat menyesal karena sudah melakukan pengoboman itu. 너 살인마야. 전해주십시오. Di ruangannya terlihat Pak Komandan yang memakai baju jenderalnya untuk merekam dirinya dan menceritakan kisah Pak Li yang mencoba menyembuhkan anak dan istrinya yang tidak berhasil dan berniat untuk membakarnya, tapi tidak Pak Li lakukan. Berbeda dengan Pak Komandan yang memerintahkan pengeboman dan akan bertanggung jawab penuh atas peristiwa yang sudah terjadi. 아무도 명령하지 않았습니다. 계엄 사령관으로서 오지가 Selesai rekamannya, Pak Komandan pun mencoba menelpon istri tercintanya untuk bucin-bucinan dulu ya guys ya. 보고 싶네. Dan setelah teleponnya itu dimatikan, Pak Komandan pun mengambil pistol di lacinya dan mengarahkan pada otak di kepalanya. Dan singkat cerita, Pak Komandan pun bunuh diri di dalam penyesalan yang mendalamnya itu dan terduduk kaku di kursi kehormatannya dengan darah yang mengalir di bawahnya. Juga episode 11 pun ditutup dengan keadaan SMA Hyosan yang hancur setelah pengeboman selesai. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 11 ini? Menurut Mimin sih ini episode 11 mantep banget. Banyak scene actionnya yang mendebarkan jantung. Juga bikin penasaran ya teman-teman. Nanti gimana ya kelanjutannya? Well, seperti biasa, jika ada yang mau disampaikan, tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman. Oh iya, subscribe guys, subscribe. Karena subscribe itu gratis.